Vivi Islamic Boarding School. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Solihah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Solihah, Alhamdulillah pagi hari ini Ustazah Vivi bertemu kembali di kelas kalian ya, kelas 7 Cordoba. Insya Allah pada hari ini kita nantinya akan melakukan kegiatan pembelajaran. Oke? Baik, untuk mengawali aktivitas pagi ini, Ustazah Vivi persilakan untuk ketua kelas mengawali pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Hayya nabda kelas berdoa. Intahaina. Qulna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Solihah, pada hari ini kita nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi sebelum untuk mengawali itu semua, nah ini berkaitan dengan nanti materi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini tentang cerita fabel. Oke, untuk mengawali pembelajaran supaya teman-teman punya energi, semangat untuk belajar, kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu supaya lebih bersemangat lagi. Siap mau belajar? Siap. Oke, siap ya. Masih ingat ya tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Oke, keren sekali. Oke. Terima kasih Solihah. Nah, teman-teman, pada hari ini Ustazah Vivi ingin menyampaikan terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, Ustazah Vivi ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas sebelumnya ya, tentang teks cerita rakyat. Ini hasilnya luar biasa. Kalian membuat karya teks cerita rakyatnya dibuat sedemikian apik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Aisyah. Terima kasih ya nak. Terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakan proyek sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke dalam cerita fabel ya. Baik, bisa kalian lihat? Ada gambar apa di sana? Hebat. Apa lagi? Ada lagi yang memberikan tanggapan? Cerita moral. Apa lagi? Ada lagi? Kan tentang apa itu cerita fabel. Nah, Ustazah berikan penjelasannya terlebih dahulu. Anti dari mana, Jiel? Medan, dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Apa cerita legenda yang terkenal daerah kamu? Danau Toba juga. Oke, dari Palembang? Ada? Apa nak? Cerita Pulau Kemarau, Ustazah. Pulau Kemarau, Masya Allah. Ya, selanjutnya. Jadi, sebenarnya apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalian akan menerapkan karakteristik, struktur, dan kaidah tentang cerita fabel. Ya, yang akan kalian baca dan juga nanti yang akan kalian perdengarkan dari hasil video yang Ustazah tayangkan melalui kegiatan PowerPoint nanti. Selanjutnya, kalian juga nanti dapat menelaah struktur. Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Coba diperhatikan dulu Solihah. Silakan. Ada yang mau membaca surat Al-Baqarah? Oke, Ustazah persilakan. Anti silakan baca Neswa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Siapa yang mau membacakan artinya? Haura. Oke, Haura silakan. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh JL tadi, bahwa jenis dongeng yang dalam bentuk cerita rakyat yang diperankan oleh karakter hewan atau binatang ya, memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kalian simak video tayangan berikut ini ya. Maka daerah tempat kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya. Asal mula kota Surabaya yang tokohnya diperankan oleh hewan buaya dan ikan besar hiu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana bentuk struktur teks fabel. Pertama ada apa? Orientasi. Dan yang kedua konflikasi. Yang ketiga resolusi. Dan yang keempat ada koda ya. Nah, ini bagian strukturnya. Jadi Sholihah nanti cukup menghafalnya, lihatnya seperti ini. Diawali dengan orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sampai di sini ada pertanyaan Sholihah? Gimana? Silakan. Koda sama moral sama aja nggak? Koda dan moral, ya. Koda itu amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalau moral itu adalah pesan yang berupa pelajaran hidup, gitu ya, yang bisa diambil oleh para pembacanya dari hasil cerita fabel tersebut. Paham ya? Oke. Dari cerita Sura dan Baya tadi yang begitu terlihat di mana kaidah kebahasaan teks ceritanya. Yang paling terlihat kalian tadi dengar tuh, ada apa di sana? Ada bahasa apa? Kalimat langsung. Kemudian apa lagi? Gantinya ada berupa kata ganti, kamu, saya, hamba, kalian. Kemudian ada bentuk kata kerja yang dimunculkan dalam ciri kebahasaan teks cerita fabel. Juga ada penggunaan kata sanda. Selanjutnya coba lihat, ada apa gambar di depan? Kupu-kupu. Nah, ya, kupu-kupu dan semut. Ustazah Vivi sudah menyiapkan beberapa flashcard ya Sholihah, yang ada di dalam amplop-amplop ini. Nah, teman-teman ini kan sudah dalam bentuk kelompok belum? Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu 4-6 orang Sholihah. Silakan. Baik. Sudah. Baik. Sudah menerima semuanya ya? Nah, coba perhatikan apa perintahnya. Coba dilihat Sholihah di depan tayangan yang pertama. Menyusun potongan bagian teks fabel tersebut menjadi teks yang utuh. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Tadi kelompok yang pertama kelompok Farah ya? Ya. Farah. Oke. Baik. Kita cek ya dari tahapan yang pertama. Orientasi. Silakan ketua kelompoknya boleh dibacakan. Kisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Dikencangkan suara ini sayang. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling. Kenapa kalian mencantumkannya di karton orientasi? Karena ada kata dikisahkan. Biasanya kata dikisahkan. Betul atau salah Sholihah kelompok yang lain? Betul. Jadi kita berikan applause terlebih dahulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 bagian orientasi. Ya, jadi itu ya urutan dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode yang sudah kalian susun melalui media flashcard yang tadi Ustazah sampaikan ke kalian ya. Saat saya lihatkan memakai kulit harimau itu, saya akan lari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu ingat kuda, jadi saya tidak takut. Itu kejujuran merupakan perilaku yang paling indah di dunia ini.
Oke, jadi kode yang terdapat dalam cerita kuda berkulit harimau, kejujuran itu penting. Itu ada kalimat kucing hutan itu duduk. Itu ada kalimat Ada berapa banyak? 3. 3 kesalahan berbahasa dalam teks tersebut ya. Baik, cirinya orang pertama, kalau yang untuk kedua, kenapa salah? Karena berupa kalimat berita. Baik, itu ya Solihah. Jadi nanti kalian kumpulkan kembali LKPD yang sudah kalian kerjakan. Pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut apa? Apa tadi bahasa yang jujur terakhir tadi? Coba, siapa yang masih ingat? Ada kata-kata jujur tadi, coba. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada apa sayang? Kejujuran merupakan perilaku yang indah. Kejujuran adalah perilaku yang paling indah di dunia ini. Sepakat nggak? Sepakat. Kita tadi sudah mengerjakan LKPD. Silakan dikumpulkan Solihah di depan. 3. Yang pertama Sura dan Baya. Yang kedua kupu-kupu dan semut. Yang ketiga tadi kuda berkilau harimau. Ada 3 hal yang kalian dapatkan berarti dari kode masing-masing cerita ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, sekarang Ustazah Vivi mau menyampaikan kuis. Siapa yang bisa jawab dapat poin nilai. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan fabel? Fabel adalah cerita rakyat yang tokoh utamanya merupakan hewan. Pertanyaan kedua. Sebutkan, sebentar saja tulis dulu ya. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerita fabel. Apa Parmon? Orientasi. Oke. Sip, kita berikan aplaus buat Parmun dan Shanisha. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Jelaskan struktur kebahasaan pada teks cerita fabel. Oke. Satu anak gitu ya. Satu. Pertama ada kata ganti. Penggunaan kata ganti. Yang kedua kalimat langsung. Kalimat langsung. Kalimat tidak langsung. Jadi Solihah, dari hasil kesimpulan tadi yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini, bahwa yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana tadi ya keterkaitan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 tadi. Dari sepanjang kita baca mulai dari cerita fabel, Sura dan Baya sampai dengan tadi cerita terakhir tentang kuda dan kulit harimau tadi, memberikan banyak cerita hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Teman-teman, Ustazah Vivi minta tolong jika teman-teman merasa kegiatan pembelajaran ini menyenangkan, silakan nanti berikan tanda bintang di kertas amplop yang tadi Ustazah berikan. Jika pelajaran hari ini sangat menyenangkan, maka silakan kelompok kalian berikan tanda bintang 3. Tapi kalau biasa saja, berikan tanda bintang 2. Apabila pembelajaran ini kurang menyenangkan atau kurang menarik, berikan tanda bintang 1 di amplop putih itu, ya. Nanti setelah pembelajaran silakan diberikan ke Ustazah Vivi. Baik, itu saja dari Ustazah Vivi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah Vivi persilakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran. Hayana tapi mana dars berdoa. Intahayna. Qulna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.